Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam anak-anakku semua. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kegiatan online hari ini kita akan belajar tentang memahami dasar dan aturan pada pemrograman berorientasi objek. Untuk itu, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Berdoa tidak pernah selesai. Oke. Pernahkah kalian mendengar istilah Android? Iya ya, handphone Android ya. Android ini merupakan salah satu operating system yang sifatnya open source. Open source itu artinya bersifat terbuka dan semua orang dapat menggunakan dan mengembangkannya, gitu ya. Ada beberapa tipe Android itu banyak ya. Hal ini menyebabkan banyak aplikasi yang berjalan di sistem operasi Android berkembang dengan cukup pesat. Dengan sifatnya yang tadi itu open source, maka banyak pengembang yang membuat aplikasi yang berjalan di sistem operasi ini. Tahukah kalian bahasa pemrograman apa yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis Android ini? Betul, yaitu Java. Nah, di kelas 11 ini kalian akan belajar Java. Jadi, ayo kita pelajari dengan penuh semangat bahasa pemrograman Java agar nantinya kita dapat membangun sebuah aplikasi berbasis Android ya. Mengenal token pada Java. Token adalah elemen terkecil pada program yang mempunyai arti bagi kompilator. Kompilator sendiri memiliki tugas membaca karakter-karakter pada kode sumber dan menerapkan aturan-aturan secara progresif menjadi potongan lebih besar seperti identifier, ekspresi, kalimat, dan kelas. Ketika Java C melakukan kompilasi program, kompilator lebih dulu menentukan struktur program, karakter-karakter di kode sumber, dan menerapkan aturan-aturan secara progresif terhadap potongan yang lebih besar seperti identifier, ekspresi, kalimat, dan kelas. Pada Java, token terdiri atas 5 kategori. 1. Identifier. Identifier ini merupakan token yang mempresentasikan sebuah nama. Nama ini sendiri terdiri dari variabel, konstanta, metode, kelas, paket, dan interface. Identifier akan memberikan tanda unik pada kompilator. Dalam membuat identifier, terdapat beberapa aturan seperti saat membuat variabel. 2. Keyword. Keyword atau kata kunci adalah identifier yang digunakan Java untuk suatu tujuan khusus. Kata kunci pada bahasa pemrograman Java antara lain abstrak, boolean, break, dan lain sebagainya. Literal. Literal adalah nilai variabel atau atribut atau nilai konstanta atau nilai objek data. Ada 3 besaran literal dalam Java, yaitu angka, karakter, dan string. Yang berikutnya nomor 4 ada operator. Operator merupakan simbol yang digunakan untuk mengoperasikan operan menjadi sebuah ekspresi. Dalam operator terdapat 2 elemen, yaitu operator sendiri yang berbentuk simbol dan operan, yaitu data yang dioperasikan atau diolah oleh operator. Dan yang terakhir nomor 5 ada separator. Separator merupakan sebuah tanda atau karakter yang memiliki tugas menginformasikan pada kompilator Java
mengenai adanya pengelompokan kode program. Berikut adalah beberapa separator yang digunakan pada Java. Oke, sebetulnya sebelum kita membuat sebuah program Java, itu kita harus menginstal aplikasi-aplikasinya dulu ya. Untuk membuat aplikasi konsol di Java, kalian membutuhkan text editor seperti Visual Studio Code atau Notepad++ atau Notepad biasa atau Sublime dan sebagainya. Kemudian ada JDK, Java Development Kit ya. Nanti bisa di-download atau nanti saya sertakan di link deskripsi untuk yang mau install di laptop atau komputer. Dan yang terakhir ada Java Runtime Environment. Itu juga aplikasi ya. Kemudian untuk memanggil atau mengkompilnya kalian membutuhkan command prompt. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang Java punya. Ya. Kita baca melalui JVM atau JRE, hasil dari program Java dapat dijalankan di berbagai sistem operasi atau operating system. Ya. Ada Java Edition, itu Java SE Standard Edition. Ini merupakan Java library dasar ya. Java library yang biasanya digunakan untuk membuat aplikasi desktop dan atau aplikasi konsol. Nah, kalau misalkan kita saat ini kita akan coba membuat dulu aplikasi konsol. Ini kita pakai tutorialspoint.com atau kalian bisa cari sendiri. Ya, ini juga bisa dijalankan di handphone ya. Bagi kalian yang tidak punya laptop atau PC, kalian bisa menggunakan link ini, nanti Bapak kasih di deskripsi ya. Kemudian yang selanjutnya ada Java ME Micro Edition, Java library yang biasanya digunakan untuk membuat aplikasi yang berjalan di embedded device. Contohnya yang ada di TV itu ya, set top box TV cable, proyektor, itu menggunakan Javanya Java ME atau Micro Edition ya, dan lain sebagainya. Ada Java EE ya, Enterprise Edition, Java library yang digunakan untuk membuat aplikasi web, distributed application, SOA application. Dan yang selanjutnya nomor 4 ada Android Java Mobile. Nah, Android ya, Java library yang digunakan untuk membuat aplikasi pada OS Android. Nah, kalau kita nanti untuk interface-nya nanti kita akan coba gunakan NetBeans. Mudah-mudahan bisa ya. Tapi untuk mengakali itu kita coba untuk ke konsol dulu. Jadi materinya tetap kita akan masukkan. Jadi kalian bisa coba di rumah menggunakan konsol application ya. Oke, sebetulnya ada aturan sendiri, aturan untuk mengoding ya, mengoding. Aturan penamaan Java class gitu ya. Yang pertama diawali dengan huruf besar. Yang kedua diikuti huruf kecil. Yang ketiga kata baru diawali dengan huruf besar. Yang keempat diikuti huruf kecil. Oke, contohnya ada hello gitu ya, hello world, ada hello world lagi. Kita coba ya. Ini sudah saya siapkan dari linknya langsung ya, dari sini nih, tutorialpoint.com. Ini ada cara menulisnya dari awal tuh gini, public spasi class spasi hello world, terus ada kurung kurawal ya, kurung kurawal buka, di sini ada kurung kurawal tutup. Misalnya kalau misalkan ada kurung kurawal buka berarti ada pasangannya itu kurung kurawal tutup. Ini ada public static void main, ini yaitu mainnya atau yang menu utamanya. Kalian akan dipanggil tuh di sini. Kalau nggak ada ini kalian nggak bisa manggil ya. Itu tadi ini kelasnya, namanya hello world ya. Ingat tadi aturannya yang pertama apa? Diawali dengan huruf besar. Coba ya. Kalau hello doang bisa nggak? Hello. Kemudian kita execute di sini, klik execute. Objek. Maka bisa. Oh, ini harus online. Harus online ya. Bentar saya online kan dulu.
Kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Nah, Hello Sandi Nugraha itu yang di print yang ini ya. Kalau di C++ cout ya, cout kurung lebih besar ya kalau nggak salah ya. Kalau di Java gini untuk menampilkannya. Nah selanjutnya apa lagi? Diikuti huruf kecil, ya betul. Huruf H-nya besar, E, L, L, O-nya huruf kecil. Yang ketiga, kata baru diawali dengan huruf besar. Misalkan yang tadi hello Sandi misalkan ya. Hello Sandi. Nah, ini coba kita compile, kita execute. Sebetulnya kalau misalkan kita menggunakan apa tadi aplikasinya? Masih ingat? Yang ini nih. Java SE ya, Standard Edition. Java library-nya itu biasanya kita pakai JVM untuk virtual mesinnya dan satu lagi JRE-nya ya. JRE-nya silakan nanti cari sendiri. Kalau yang pakai laptop ya atau komputer. Itu bisa di Linux, bisa juga di Windows. Oke, kita lanjutin. Kata baru diawali dengan huruf besar. Kata baru ya, S-nya besar, A-nya kecil, N-nya kecil, D-nya kecil, I-nya kecil. Diikuti huruf kecil. Misalkan kalau ada kata baru lagi kayak gini. Hello Sandi misal. Nah, aturan dari mana Pak? Ini aturan secara internasional. Kebetulan Bapak dapat pelatihan dari Java Oracle ya, dan mendapat aturan itu kayak gini. Aturan umum secara internasional, bukan nasional lagi, bukan aturan Bapak deh ya. Bikinnya sama internasional. Oke. Ya, coba kita compile. Kalau misalkan kecil bisa ke kecil. Hello-nya kecil. Hello. Ini masih bisa ya aturannya. Kalau misalkan kita pakai laptop atau komputer itu pasti nggak bisa. Dan cara menjalankannya juga dengan Java C, di-compile dulu si filenya, kemudian dipanggil namanya. Oke, kita lanjutin dulu materinya. Langkah-langkah pembuatan Java. Nomor 1, tulis source code. Source code tadi udah tulis ya. Lalu di-save dengan ekstensi file.java. Kalau yang ini tadi nama filenya ya, Java C-nya nih, hello.java. Misalkan kita execute lagi jadi ya, ini online ya. Kemudian nomor 2, lakukan kompilasi dengan perintah Java C spasi nama file.java. Ini secara otomatis dia mengcompile. Java C itu untuk mengcompilenya, kompilasi ya. Perintah Java C ini seperti ini, Java C spasi nama file. Nomor 3, jika kompilasi berhasil akan menghasilkan file dengan nama file.class. Ini karena online, ini nggak ada nama filenya, tapi biasanya nanti ada nama filenya, misalkan di sini hello Sandi Nugraha.java, nanti ada nama filenya di kalau di satu folder gitu ya. Hello Sandi Nugraha.class biasanya ada gitu. Coba kalian yang di laptop atau komputer dicoba. Nomor 4, cara mengeksekusi .class, Java spasi nama file ya. Java spasi nama file langsung ya. .class jangan dituliskan ya. File bintang.java jika dikompile tidak akan berubah menjadi file bintang nama file ya .class. Tapi yang akan menjadi nama file class adalah definisi kelas di dalam file nama file Java tersebut. Iya ya. Nah, biasanya kalau misalkan kita jalankan ini langsung ada hello Sandi Nugraha.class-nya. Oke, yang selanjutnya ada aturan penamaan file source code Java. Nih, ngoding-ngodingnya nih, aturannya gini, penamaan filenya. Nomor 1, jika di dalam file source code
ada banyak definisi kelas dan tidak ada satu kelas pun yang berlabel public, maka nama file bebas. Contohnya kayak gini, kelas bikin kelas. Ini juga kelas ya, public kelas, tapi ini nama publiknya ya. Nomor 2, jika di dalam file source code ada kelas yang berlabel public, maka nama file harus sama dengan nama publiknya. Jadi nama file ini kan hello Sandi Nugraha.java. Di sini nama public kelasnya hello Sandi Nugraha juga, jadi harus sama kayak gitu. Nomor 3 ya, dalam satu source code hanya boleh satu kelas berlabel public dan nama file harus sama dengan kelas public tersebut. Ya udah, yang ini yang public itu ya. Sini ada beberapa, nanti silahkan kalian baca dulu. Ada jenis Java class, main class, library class ya. Oke. Tipe data Java bisa dibaca lah ya. Nih, nanti saya kirim di classroom atau di bawah deskripsi. Ini untuk membuat variabel dan metode. Nah, untuk membuat variabel, metode itu fungsi, nanti setelah variabel kita coba ya. Cara deklarasi variabel ini nih. Tipe itu maksudnya tipe data ya. Tipe data spasi nama variabelnya apa? Seperti itu. Ya. Misalkan saya mau tulis di sini gini nih, nama ya. Tipe data tadi kan nomor 1 ya, tipe data spasi nama variabel. Nomor 2, tipe data spasi nama variabel sama dengan value. Ada beberapa cara lah ya, ini contohnya udah disediakan. Oke, kita coba yang lebih mantap. Misalkan saya punya tipe data string itu untuk kalimat, saya kasih nama variabelnya nama di sini, kemudian titik koma, jangan lupa pakai titik koma, nah yang ini titik koma. Atau bisa juga langsung ditulis value-nya, ya. Langsung bisa seperti ini, kemudian di sini nama sama dengan misalkan ini pakai titik koma. Kayak gitu. Kemudian di sini di print out-nya kita panggil namanya. Coba ya. Ya, muncul ya. Ya, bisa juga dengan langsung aja, nggak mau ribet, masukin aja langsung di sini. Ini. Coba. Tetap ya, bisa ya. Ini masih pakai kelas, coba kelas. Misalkan. Ya, ada ya. Apalagi ini untuk angka itu integer. Banyak ya tadi ya, ada ya di atas. Ini. Kemudian aturan membuat variabel dan metode. Yang pertama diawali huruf kecil. Ya. Yang kedua diikuti huruf kecil. Yang ketiga kata baru diawali huruf besar. Kata yang baru diawali huruf besar. Misalkan gini nih. Nama, karena ini huruf kecil kan variabelnya, nama saya. Ya. Ada yang error. Nah, karena nama di sini belum dipanggil sayanya, variabelnya beda ya. Nggak usah di save kalau di sini ya, langsung aja execute. Ya. Kata baru nomor berikutnya ya. Nah, kata baru udah yang tadi yang saya itu. Nomor 4 diikuti huruf kecil yang tadi, huruf besar terus huruf kecil. Ini aturan secara internasional dan seterusnya.
Contohnya uang kertas, baru. Nama saya lengkap gitu. Nama lengkap saya ya. Nama lengkap saya. Nama lengkap. Ini pembuatan variabel ya. Ya. Sip. Ya. Coba misalkan 13 A. Ya, dapat dipahami ya. Silahkan nanti dikerjakan tugasnya dengan baik, dan kalau misalkan kalau ada yang tidak mengerti, silahkan nanti di WhatsApp atau di Classroom. Ya, sampai jumpa di mata pelajaran selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.